الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا إخوتي الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله واعملوا الصالحات وانتهوا عن السيئات وقد قال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat sekalian, salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan rasa tidak mampu, sebagai perwujudan rasa tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bertakwa, berdoa adalah ekspresi kehambaan, ekspresi ungkapan ketidakmampuan, ungkapan ketergantungan, ungkapan pengakuan terhadap keberadaan Allah Azza wa Jalla yang maha mampu, yang maha kuasa, yang segala hal di dalam kehidupan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran itulah yang mendorongnya untuk berdoa. Hadirin sekalian, di dalam masyarakat awam kita, berdoa biasanya hanya jadi pemandangan ketika dalam kondisi-kondisi sulit, di dalam kondisi-kondisi berat. Kita sekarang menghadapi masa-masa pandemi yang insya Allah mudah-mudahan segera berakhir. Mungkin ketika di awal-awal banyak orang berdoa, tetapi ketika menjelang selesai, makin aman, menuju zona hijau misalnya, mungkin saja ada banyak orang yang merasa tidak berdoa lagi dengan anggapan bahayanya pun sudah tidak ada. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah menyindir dengan keras perilaku orang-orang yang hanya berdoa kepada Allah ketika menghadapi masalah berat. Allah menyebutkan perumpamaan tentang laut yang di situ banyak nikmat-nikmat Allah, di situ banyak tanda-tanda kebesaran Allah, yang tanda-tanda itu hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang sabar dan syukur. Sabar ketika mendapat kesulitan dan syukur ketika mendapat kebaikan. Lalu Allah mengatakan, mereka itu idza ghasyahum maujun kadzulal da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka diliputi, diselimuti, diterjang oleh ombak-ombak besar seperti gunung, maka da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka segera meminta kepada Allah, bahkan memintanya pun dengan tulus hanya kepada Allah. Tetapi falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid, ketika mereka sudah selamat sampai daratan, maka ada di antara mereka yang kufur, mengingkari, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka orang-orang yang disebut di dalam ayat khattar, kafur, orang yang lupa diri dan orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat sekalian, memperbanyak doa ini rasa-rasanya harus menjadi kebiasaan baru kita, bukan hanya pada aspek fisik, pada aspek sosial, pada aspek yang lain, tetapi justru menurut saya lebih penting lagi kita menumbuhkan kebiasaan baru pada aspek spiritual. Di antaranya adalah dengan membiasakan berdoa. Kalau dulu kita biasa berdoa hanya ketika menghadapi masalah sulit, masalah berat, baru kita berdoa, baru kita datang kepada Allah, maka mulai sekarang
kita punya kebiasaan baru. Tiap saat, tiap hari kita berdoa, karena tiap saat kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengabarkan di dalam hadis Imam At-Tirmizi, kata Rasulullah, man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal karbi falyukthir du'a fil raha. Barang siapa yang ingin bersenang hati diijabah oleh Allah doa-doanya ketika dia menghadapi kesulitan dan hal-hal berat, falyukthir du'a fil raha, maka dia harus memperbanyak doa ketika dalam keadaan senang. Kalau sekarang Purwakarta mau dinyatakan zona hijau, maka justru ketika kita tenang, senang, ketika Covid akan berakhir, ketika sudah tidak ada, iktsarud doa, perbanyaklah doa. Memperbanyak doa dalam kondisi senang, dalam kondisi tenang, dalam kondisi aman adalah amunisi, adalah energi untuk nanti suatu saat kita menghadapi kesulitan. Bukankah hadirin sekalian, kita tidak tahu dulu akan ada pandemi seperti ini? Dan ke depan pun kita tidak akan pernah tahu apa yang akan Allah turunkan pada kita. Maka memperbanyak doa firraha, dalam kondisi senang, dalam kondisi mudah, ini sangat penting menjadi kebiasaan baru kita. Di dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW berpesan kepada Ibnu Abbas, sepupunya yang masih kecil. Kata Rasulullah, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu amamaka, ta'arraf ilaihi firraha ya'rifka bisyiddah. Ta'arraf ilaihi firraha, kenalkan dirimu kepada Allah dalam keadaan senang. Jadi ketika kita senang seperti sekarang, aman, tenang, tentram, kenalkan diri kita kepada Allah. Salah satu media untuk memperkenalkan diri kita kepada Allah adalah dengan berdoa. Karena ketika berdoa kita menyebut nama Allah. Bahkan ketika berdoa kita benar-benar sebagai hamba yang butuh kepada Allah. Hanya ketika berdoalah kita menunjukkan hamba. Rasa butuh, rasa tidak mampu, rasa tergantung itu ada di situ. Nah, kata Rasulullah, kalau kita mengenalkan diri ketika dalam keadaan aman, tenang, ya'rifka bisyiddah, maka Allah akan mengenalmu ketika dalam keadaan sulit. Allah akan tahu, oh ini dia hambaku, sekarang sedang kesulitan. Dulu dia suka berdoa ketika sedang senang. Hadirin sekalian, ini cukup menjadi dorongan bagi kita untuk menjadikan kebiasaan baru kita secara spiritual adalah memperbanyak doa harian, bukan lagi musiman. Hadirin sekalian, atas dorongan berdoa seperti itu yang diberitakan di dalam Al-Quran, Al-Imam Al-Ghazali sampai mengatakan, la yarudul qadar illa du'a. Tidak ada yang mampu menolak qadar, menolak qada dan qadar, ketentuan Allah, kecuali doa. Maksudnya, di antara cara untuk terbebas dari qadar Allah yang sudah Allah tentukan sendiri, satu paket adalah doa. Artinya ketika Allah menentukan sesuatu, Allah pun menentukan sesuatu tersebut akan tertolak dengan doa. Hadirin sekalian, begitu hebat kekuatan doa. Tetapi sayang, kita hanya berdoa ketika sulit, ketika dalam keadaan-keadaan berat. Di dalam ungkapan lain para ulama mengatakan, qad nablughu minad du'a ma la nablughu minal amal. Terkadang kita ini bisa mencapai sesuatu dengan perantaraan doa melebihi apa yang kita bisa capai dengan usaha tanpa doa. Bahkan hadirin sekalian, doa dan usaha tidak perlu dipertentangkan, karena bagi seorang mukmin doa adalah bagian dari usaha. Doa adalah bagian dari ikhtiar untuk keluar dari keburukan. Doa adalah bagian dari ikhtiar untuk meraih kebaikan. Hadirin sekalian, mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan baru kita, yang dengan demikian kita tentu tidak berharap keburukan di dalam hidup, tetapi pelajaran pandemi Covid ini mengajarkan bahwa kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi sebesar apa itu. Maka berdoa ketika tenang, ketika sehat, ketika untung, ketika jaya, ketika nanjer, itu adalah bagian cara kita untuk ketika menghadapi kesulitan kita tetap ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, salah satu doa singkat yang patut kita lakukan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW dibaca pagi dan sore hari adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bacalah itu tiap pagi 3 kali, tiap sore 3 kali. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca itu di pagi hari, dia akan aman dari apapun sampai sore hari.
Dan siapa yang membaca itu dari sore hari dia akan aman sampai apapun keburukan dan sampai pagi hari. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Qala ta'ala ud'uni astajib lakum. Barakallahu wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.